Nama saya Dwi Arianto, saya penggemar merpati kolong. Sebelum kita berangkat latihan, biasanya saya persiapkan burung yang mau dilatih, kita keluarkan dari kandang. Terus kalau cara jawanya ditelekkan dulu, jadi kotoran biar keluar, biar enggak pada tempat yang kita mau buat dibawa enggak kotor sama sekali. Terus burung yang sudah kita siapkan, kita kasih minum sedikit, makan sedikit biar badannya enggak begitu lemes, ada tenaganya. Burung kita kasih kerodong biar enggak kena udara dingin, ya bisa tenang burung di jalan, tidak terdengar suara bising dari motor atau biasanya burung ada yang kena itu dia stres, blank. Setelah itu kita bawa di motor, langsung kita bawa ke tempat latihan. Kepada pelatihan kita keluarkan, kasih pemanasan dulu, tidak boleh langsung jauh, soalnya biar burung tidak kaget, ototnya bisa terjaga. Merpati bisa dilatih mulai dari istilah kalau yang paling bagus bilik kurang satu, kalau orang bilang itu bilik kurang satu. Jadi kalau terlalu kecil dia kurang pinter, kadang kan ya seperti berarti kalau anak sekolah baru kecil langsung diajak tingkatan yang besar kan kurang pinter lah. Nah itu makanya kita ambil yang bilik kurang satu biar mudah untuk melatihnya. Melatih merpati kolong kan jadwalnya kan 2 minggu sekali. 2 minggu sekali latihan, terus ngelur, kita bongkar dilatih lagi. Terus sampai jadi sampai lomba biasanya sekitar 1 tahun 2 tahun. Ya kalau pemula, burung para pemula harusnya dari dekat dulu, dilihat kondisi burungnya, terus terbangnya gimana, sudah kira-kira kuat apa enggak. Kalau sudah kuat ya mundur lagi berani. Nanti kira-kira kalau sudah belum kuat jadi depan lagi. Kalau sudah agak kira-kira 300 meter dikasih pelatih itu fungsinya buat burung bisa naik lambung atas, bisa masuk kolong gitu. Tingginya 9 meter, kotak atas 6 meter, bawah 6 meter. Kalau joki tugasnya, istilah kalau bahasa Jawanya ngeper burung yang ada di atas dalam memanggil. Terus kalau juri untuk menentukan siapa yang juara. Terus tim pantau untuk memantau burung yang dilepas sampai dari mana. Terus untuk mengetahui untuk ditujukan pada jokinya. Rata-rata merpati kolong pelepasannya hampir 1 km. Itu burung dilepaskan 2-2, nanti yang lolos bisa ditulis di form kertas. Setelah itu dijadikan satu, dikopiok lagi untuk diseleksi lagi, diketemukan 2-2, terus diterbangkan lagi sampai 1, 2, 3, 4 rata-rata juaranya. Nah, terus untuk kriterianya secara umum merpati kolong dikatakan sah masuk itu harus dari kotak atas sama kotak bawah, tidak boleh keluar. Terus kecepatan harus paling pertama mendarat di bawah. Ya kesulitannya kadang kan burung kena penyakit, cedera macam-macam, dari pas pelepasan itu bisa kena kabel sampai sayapnya putus. Mungkin kalau lapangannya kurang bagus dari bawahnya itu bisa kaki patah, sayapnya tidak bisa buat terbang lagi. Terus kalau pas di kolongan sini kadang ada yang mati karena kena bambu, terus kena tali, itu sering sekali.
Ya pesannya itu, kalau kita melihara burung jangan tanggung-tanggung, soalnya biaya perawatan sama waktunya sama aja, jadi harus pilih ras yang bagus. Jadi begitu berhasil, hasilnya ya lumayan. Sebetulnya kalau kita tekuni sangat menjanjikan, terutama kalau sudah punya terah, sudah juara, itu bisa menghasilkan uang. Jadi kita tidak perlu ke sana-sana, nama aja sudah terdengar di mana, pasti datang mau beli gitu. Ya memang susah ngelatihnya, tapi kan kalau kita benar-benar ditekuni bisa maksimal hasilnya. Nama saya Agus Priyokusumo, yang sering dipanggil Priyo. Kalau pandangan kami dari segi bisnis itu menjanjikan, ya menjanjikan karena terbukti banyaknya dari kalangan bawah sampai kalangan atas itu banyak penghobi merpati kolong. Berarti menjanjikan sekali untuk bisnis di merpati kolong. Tidak cuma merpatinya, bisnis lainnya seperti ada sangkrep, ada makanan, ada jamu, itu terbukti juga bisa memberikan kesempatan bisnis yang lain, tidak cuma merpatinya. Tiger main, agumanya tiger main. Saya cuma punya 10 pasang yang ada di rumah. Wah, kalau punya saya termasuk tidak mahal sekali, Mbak. Cuman yang kami bisa beli, kemampuan kami maksimal cuma 10 juta. Total yang kami punya itu ada sekitar 10 pasang, itu cuman ya kurang lebihnya 50 juta kita habis. Kalau saya itu mengawali main merpati kolong itu dulu waktu di Kalimantan, itu kolongannya bersama, terus pindah ke lapangan Gelora Weleri itu juga masih bersama, di Traju atau Desa Manggungsari itu masih bersama. Terus tahun 2000 sampai tahun 2014 kami menggalang sendiri itu di tahun 2016 di Wonotenggang. Kebetulan kalau yang di Wonotenggang itu tanahnya kami alokasi itu sewa, tanah sawah, kita uruk untuk jadi lapak, dananya kami sendiri. Motivasi kami untuk membuat lapak sendiri, harapan kita itu kami bisa fokus melatih burung kita, yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengajak teman-teman di sekeliling kita yang sesama penghobi bisa saling guyub rukun, berkumpul untuk saling memotivasi bagaimana bisa bermain merpati kolong bersama di kolongan kita seperti itu. Dampak dari masyarakat terutama petani sangat mendukung sekali dengan kami bermain merpati di sana. Karena dengan kami awalnya bermain merpati, akhirnya jalan bisa menjadi bagus. Karena itu juga tidak terlepas dari bantuan pemerintah. Kalau kami bayangan ke depan bagaimana lapak itu bisa diperluas. Diperluas dalam arti areanya, karena kalau kondisinya masih seperti sekarang, itu menurut aturan ataupun persyaratan yang ditentukan oleh tingkat nasional terutama, itu jaraknya terlalu dekat dengan pedok. Jadi harapan kami nanti mungkin ke depan itu lapak kami bisa kita perluas luasan tanahnya, jadi jaraknya bisa lebih jauh, akhirnya tidak mengganggu turunnya merpati. Jadi untuk tingkat nasional akhirnya bisa diselenggarakan di sana.